atau sistem tertanam adalah sistem komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu dalam perangkat yang lebih besar. Sistem ini merupakan kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat diprogram atau memiliki kemampuan tetap. Sistem embedded memiliki beberapa karakteristik, yaitu berbasis microcontroller, berbasis perangkat lunak, andal, sistem kontrol waktu nyala. Komponen-komponen memiliki sistem embedded ini diantaranya perangkat keras seperti mikroprosesor, microcontroller memiliki eksternal input-output, sensor, keypad, LED, LCD, dan akumulator. Firmware dan software yaitu program yang ditanam ke dalam pusat pengolahan sistem tertanam. Sistem operasi yaitu software yang mengelola sumber daya dalam sistem tertanam. Sistem embedded umumnya digunakan untuk mengontrol berbagai perangkat umum seperti otomatisasi irigasi, otomatisasi pemberian pakan hewan ternak, monitoring perkebunan hidroponik, tempat sampah pintar, reverse vending machine, dan mesin ATM. Ciri-ciri sistem embedded. Pada sistem embedded terdapat 10 ciri-ciri. Yang pertama, ada terintegrasi atau integrated. Yang kedua, fungsionalitas khusus. Yang ketiga, real time. Yang keempat, ada daya rendah. Yang kelima, ukurannya kecil. Yang keenam, kinerja terbatas. Yang ketujuh, reliabilitas tinggi. Yang kedelapan, interaksi dengan lingkungan. Yang kesembilan, otomatisasi. Yang kesepuluh, pembaruan terbatas. Karakteristik sistem embedded. 1. Tujuan khusus. Sistem embedded dirancang untuk menjalankan tugas tertentu atau aplikasi spesifik seperti pengendalian mesin atau monitoring sensor atau fungsi dalam perangkat konsumen. Berbeda dengan komputer umum yang dapat menjalankan berbagai aplikasi, sistem embedded hanya berfokus pada satu fungsi atau sekelompok fungsi terkait. 2. Keterbatasan sumber daya. Sistem embedded seringkali dibatasi oleh sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak, seperti memori terbatas, kinerja terbatas, daya terbatas. Yang ketiga, real time atau waktu nyata. Banyak sistem embedded yang beroperasi dengan konteks real time, yang berarti mereka harus memberikan respon dalam batas waktu yang telah ditentukan. Seringkali dengan ketepatan yang sangat tinggi ini terutama penting di bidang otomotif, industri, dan kesehatan, di mana keterlambatan dan pengolahan data bisa berakibat fatal. Real time terdiri dari dua, yaitu real time hard atau ketepatan waktu yang sangat ketat, dan real time soft, ketepatan waktu masih penting. 4. Interaksi dengan perangkat keras atau hardware. Sistem embedded seringkali memiliki interaksi dengan perangkat keras, baik itu sensor, aktuator, atau perangkat eksternal lainnya. 5. Kendala dan ketahanan. Karena banyak digunakan di lingkungan yang kritis, sistem embedded harus sangat andal dan tahan lama. Mereka seringkali beroperasi tanpa gangguan selama periode waktu yang sangat lama, dengan sedikit atau tanpa pemeliharaan. 6. Ukuran fisik dan bentuk fisik. Sistem embedded seringkali memiliki ukuran fisik yang sangat kecil untuk memfasilitasi integrasi ke dalam perangkat, hal yang membuat desain perangkat menjadi sangat penting. Adapun jenis-jenis sistem embedded. Jenis sistem embedded terdapat 6. 1. Berdasarkan fungsinya, sistem embedded terbagi menjadi 2, yaitu sistem embedded real time dan sistem embedded non-real time. Berdasarkan arsitektur, ada single core system dan multi-core system. Yang ketiga, berdasarkan lingkungan penggunaan, ada sistem embedded konsumen, sistem embedded industri, dan sistem embedded otomotif. Yang keempat, berdasarkan sistem operasi terbagi menjadi 2, yaitu sistem embedded dengan OS atau operating system dan sistem embedded tanpa OS. Yang kelima, berdasarkan kemampuan interaksi dengan pengguna, ada 2, yaitu sistem embedded interaktif dan sistem embedded non-interaktif. Yang keenam, berdasarkan keterbatasan sumber daya, ada sistem embedded dengan sumber daya terbatas dan sistem embedded dengan sumber daya cukup atau lebih. Keuntungan sistem embedded. 1. Efisiensi tinggi. Sistem embedded dirancang untuk menjalankan tugas tertentu sehingga optimal dalam hal kinerja. 2. Ukuran kompak.
Sistem embedded sering sekali kecil dan ringan karena hanya memerlukan komponen yang relevan untuk menjalankan tugas tertentu. 3. Konsumsi daya rendah. Karena sistem embedded hanya dirancang untuk melakukan tugas tertentu, perangkat keras dan perangkat lunaknya sering kali dioptimalkan untuk menghemat daya. 4. Keadaan tinggi. Sistem ini biasanya dirancang untuk bekerja terus-menerus tanpa gangguan. 5. Biaya produksi rendah. Setelah sistem embedded dirancang, biaya produksinya cenderung lebih murah karena perangkat keras dan perangkat lunak dapat dioptimalkan untuk tugas tertentu tanpa memerlukan komponen tambahan yang tidak diperlukan. 6. Kustomisasi mudah. Sistem embedded dapat dirancang dan dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan spesifik suatu aplikasi. Kekurangan sistem embedded. 1. Kurangnya fleksibilitas. Sistem embedded hanya dirancang untuk tugas tertentu sehingga sulit untuk mengubah atau menambahkan fungsi baru tanpa merancang ulang perangkat keras atau perangkat lunaknya. 2. Sulit untuk di-upgrade. Sebagian besar sistem embedded tidak dirancang untuk di-upgrade. 3. Kompleksitas desain. Pengembangan sistem embedded membutuhkan keahlian khusus, baik dalam perangkat keras maupun perangkat lunak. 4. Ketergantungan pada perangkat keras. Karena terintegrasi erat dengan perangkat keras, kegagalan perangkat keras dapat menyebabkan seluruh sistem berhenti berfungsi. 5. Keterbatasan sumber daya. Sistem embedded sering memiliki keterbatasan dalam memori, prosesor, dan daya sehingga pengembangan harus sangat efisien dalam mendesain perangkat lunak agar sesuai dengan sumber daya tersebut. 6. Masalah kompatibilitas. Karena dirancang untuk tugas spesifik, sistem embedded seringkali tidak kompatibel dengan perangkat keras atau perangkat lunak lainnya. Contoh sistem embedded. 1. Smartphone. Contoh, smartphone seperti iPhone atau Android. Meskipun pada dasarnya merupakan komputer multifungsi, smartphone memiliki sistem embedded untuk mengontrol berbagai fitur seperti layar sentuh, kamera, GPS, pengaturan suara, dan lainnya. Sistem operasi ini, misalnya Android atau iOS, berjalan pada platform embedded yang terintegrasi dengan perangkat keras khusus. 2. Kamera digital. Kamera digital modern, baik untuk fotografi atau video, merupakan contoh sistem embedded. Kamera ini memiliki perangkat keras untuk menangkap gambar dan video, serta perangkat lunak embedded untuk mengelola gambar, mengatur pencahayaan fokus, dan mengelola penyimpanan data. Peralatan rumah tangga atau smartphone device. Lampu pintar, termostat pintar, atau sistem pengamanan rumah seperti Nest atau Ring. Perangkat ini memiliki sistem embedded untuk mengatur fungsi tertentu seperti pemrograman waktu, deteksi gerakan, atau suhu melalui aplikasi mobile. Smart car atau mobil cerdas. Mobil modern dengan fitur seperti navigasi, pengenalan suara, sistem parkir otomatis, dan kontrol masih menggunakan berbagai sistem embedded. Mobil cerdas sering mengintegrasi banyak kontrol elektronik untuk menangani berbagai sistem dalam kendaraan seperti kontrol mesin, transmisi, pengereman, dan sistem hiburan. Adapun perangkat medis, alat medis seperti monitor detak jantung, pacemaker, dan perangkat pemantau glukosa darah. Sistem embedded ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sensor, memprosesnya, dan memberikan hasil baik kepada pengguna atau dokter dalam bentuk informasi yang berguna. Perangkat otomatisasi industri. Sistem kontrol dalam robot industri, mesin pengemas otomatis, atau perangkat manufaktur lainnya. Sistem embedded mengontrol proses produksi dengan menjalankan algoritma dan pemrograman khusus untuk memastikan operasi yang efisien dan aman.